صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب. اللهم صل وسلم وبارك عليه
Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Tawassalna lil mu'allif hadzal kitab li Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi al-Bantani wa li Imam Asy-Syaiti wa usulihi ma'muri Musnadi Ustaz Husain Bakar Habsi Bangil Sayyidil Walid Abi Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf Sayyidil Walid bin Ali bin Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf Ustaz Haji Fahrul Razi bin Haji Isa Nabi Haji Abdul Ghani bin Haji Muhammad Umi Siti Lailah binti Haji Musa Hadi Adasari Haji Amsari wa usulihim wa furuhim wa ususan almarhum Ki Haji Umay Ja'far Sadiq bin Fulan Ustaz Haji Fatul Rizal bin Fulan Ustaz Haji Ridwan Anwar bin Fulan Ustaz Haji Fatul Rizal wa Ustaz Haji Nasir Bakti bin Fulan Ustaz Haji Imam Zarkasi bin Fulan Al-Habib Umar Al-Hasni Al-Hamid bin Fulan wa usulihim wa ususan almarhum Bapak Haji Sudirman bin Fulan Bapak Haji Rusman Ma'mur bin Fulan Bapak Haji Umar Maskuri bin Fulan Bapak Surasto bin Fulan Pak Haji Ciptadi bin Fulan, Pak Bejo bin Fulan, Pak Haji Martono bin Fulan, Pak Haji Sudibyo bin Fulan, Pak Haji Aris Komaris Andika bin Fulan, Bapak Waliyo bin Fulan, Haji Abdurrahman bin Fulan, Bapak Nuri bin Fulan, Bapak Yatim Waki bin Fulan, almarhum Bapak Haji Masrail bin Fulan, almarhum Bapak Haji Rawijo bin Fulan, wali jami ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yuk baca, siapa yang baca? Halaman 241. Halaman betulnya 241 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ma'atal 'alimu bakat 'alaihi ahlus samawati wal ard 70 yawman." Apabila seorang alim mati, maka menangislah kepadanya penduduk langit dan bumi selama 70 hari. Man lam yahzan li matil alim fahuwa munafiq qalaha thalatha marratin. Siapa tidak merasa susah dengan matinya seorang alim, maka dia adalah munafik. Nabi mengatakan sampai 3 kali. Idza matal mayyitu taqulul malaikah ma qaddama wa yaqulun nasu ma khalafa. Apabila ada orang mati, maka berkatalah para malaikat apa saja yang diperbuat mayat ini, dan berkatalah manusia apa saja ditinggalkan mayat. Hadis diriwayatkan Al-Bihaqi dan Ibnu Hurairah, yaitu hadis dhaif. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza matal alim bakat alaihi ahlus samawati wal ardi 70 yauman. Jamaah sekalian, saudara-saudara sekalian, orang tua yang sangat saya muliakan, akhirnya Ustaz Haji Zainuddin dan Pak Haji Mu'alif, mohon maaf keterlambatan saya. Kita melanjutkan sedikit lagi udah hatam ya tema tentang mengingat mati. Nabi menyatakan idza matal alim, apabila ada orang alim mati, meninggal. Siapa itu orang alim? Orang yang mengerti ilmu agama. Tapi bukan alim saja. Maksudnya ini alim, dia tugasnya memang ngajar. Punya murid gitu nah. Di sana punya murid, sana punya murid, ngajarkan tajwid, ngajarin akhlak,
Dia ngajarin fikih, ngajarin bagaimana wudu, bagaimana kepada orang tua. Musalah jadi rame gara-gara dia, masjid jadi rame gara-gara dia. Itu orang meninggal jamaah, itu orang alim, ya. Dia bukan kerja di pabrik, dia bukan kerja di kelurahan, dia bukan kerja di kecamatan, dia bukan kerja di satu perusahaan. Dia kerjanya dari musola ke musola, dari masjid ke masjid. Ya, itu orang, ya, itu orang wafat. Dia bukan seorang panggung. Jadi ulama itu bukan yang dikategorikan yang di atas panggung, ya, tunjuk sana tunjuk takbir, bukan. Orang alim, orang yang buat orang itu ngerti agama. Ada pengajian kayak gini nih, ya, dia mati, itu dia meninggal. Bakat alaihi ahlus samawati wal ard, menangislah atas kematian orang alim itu ahlus samawat, penduduk langit, malaikat-malaikatnya, wal ard, dan penduduk bumi. Sab'ina yauman, selama 70 hari itu penduduk langit, malaikat-malaikat, dan penduduk bumi, para wali-wali dan orang-orang yang ngerti tentang adanya orang alim, itu duka citanya sampai Nabi mengatakan 70 hari. Ya Allah, gimana ini jamaah, kita lihat. Artinya malaikat-malaikat itu merasa sedihnya. Kenapa? Penduduk langit, ya tuh musola udah sepi dah. Ya Allah, orang-orang gak ada lagi yang menerangkan bagaimana Al-Quran, bagaimana hadis, bagaimana cara ibadah. Artinya generasi ulama yang menyampaikan kalimat-kalimat, yaitu pesan-pesan Allah, pesan-pesan Nabi, gelap. Ulama tuh kayak semacam lampu, gelap. Kalau lampu mati masih gampang kita ganti, kita beli. Ya, masjid kan, saya waktu 2 hari yang lalu 2 hari yang lalu ada satu masjid membanggakan kegiatannya hebat. Di mana saya hadir itu, ya. Kegiatannya bagus. Dekat Tamrin itu ada masjid namanya, Masjid BRI, mohon maaf. Masjid BRI itu kan adanya di lantai 20. Namanya Masjid Baitul Hikam. Baitul Hikam namanya. Itu kegiatannya dulu almarhum pernah ngisi. Ustaz Japai, Ustaz Kiai Haji Umay Ja'far Shadiq ngisi. Banyak ngisi. Di antaranya saya bilang, untuk keuangan oke. Untuk orang-orang yang ngerti dan memang profesinya yang menangani masalah masjid, DKM-nya, ketua bagian bendaharanya, semuanya, dan pengawasnya, dan termasuk juga pembinanya, oke, saya bilang. Saya bilang begini, ini maaf, ini masjid ini kalau saya umpamakan, bapak-bapak sekalian, saya bilang bagikan rumah sakit. Rumah sakit itu ramenya, dikenalnya bukan bangunannya dulu, bagaimana pelayanannya dan bagaimana dokternya. Rumah sakit itu dikenal pelayanannya, bagaimana dokternya, itu diantaranya. Biar bangunannya bagus, lantai 3 cakep, kayak MMC itu bagus. Pasien begitu banyak, tapi dokter nggak ada. Apa manfaatnya keluhan pasien kalau dokter nggak ada? Jadi yang bikin bagus terangkatnya nama rumah sakit cakep, mohon maaf nih, itu rumah sakit kena dokter. Saya kembalikan ini cerita ke masjid. Ini masjid semuanya bagus. Yang bikin terangkatnya masjid ini banyak orang senang ke masjid. Kalau sholat mah, mohon maaf, berjamaah di mana aja bisa. Di rumah juga bisa. Kalau mungkin ada uzur, kena hujan dan sebagainya. Tapi ini masjid, hebatnya ini yang saya unggulkan bukan dari kepengurusan. Gimana dokter-dokternya ini semuanya?
Ini. Makanya kita bangga di sini, orang-orang dokter-dokter hebat yang hadir. Yang pagi ada dokter ini, artinya ada ustadz ini. Nanti bagian jam 9 duha ada Kiai Oni Dunang ini, keuangannya besar. Itu yang jadi makmurnya masjid-masjid itu kena banyak kegiatan. Itu dokternya. Musola, mohon maaf saya kembalikan cerita ini. Musola biar kecil, di belakang ada musola, namanya musola Al-Mujahidin. Ya, musola lama itu tahun 1960, masih kakek saya tinggal di situ. Itu musola biar kecil, tapi kena dokternya masih ada. Haji Asli ngajar di situ, saya ngajar di situ. Biar musola bocor, itu tiap malam Selasa malam Kamis ramai. Jadi yang bikin itu masjid atau musola jadi ramai, dan speaker itu bisa bikin semarak. Ada pengajian-pengajian, ada dokter-dokter rohani, maksudnya ustadz kiai. Nah kalau untuk ustadznya jadi dokter spesialisnya wafat, ini agak sulit. Diseleksi bagaimanapun juga nggak ketemu lagi udah, nggak ketemu. Kita kehilangan Ustaz Ja'far Shadiq, Pak Umay. Siapa kita lihat? Seleksi siapa Pak? Semacam mutunya, hebatnya, terkenalnya, cakepnya pembahasan Al-Quran seperti Pak Umay. Cari siapa? Anaknya. Saya tanya, siapa yang mampu? Makanya itu Nabi mengatakan penduduk langit sedih, yang gantiin nggak ada. Kalau mohon maafnya, lurah mati, camat mati, mohon maaf nih contohnya, lurah mati, camat mati, sampai ke atas dah, presiden mati, nggak bingung. Mereka belum mati, gantiin, udah siap. Artis dangdut, artis pop meninggal dunia, nggak bingung. Stok-stoknya udah siap. Belum mati banyak yang siap gantiin. Ya makanya kata Nabi, kalau sudah orang alim, pengajar, ustadz, kiai yang bisa menghidupkan musola dan masjid itu mati, pantas penduduk langit nangis. Siapa ini yang ramaikan rumah Allah? Siapa ini yang mensemarakan rumah-rumah Allah, musolanya, masjidnya? Kata mereka malaikat, aduh sedih. Itu rumah Allah sudah nggak diingatkan lagi oleh dokter-dokternya, nggak ada dokter yang mati. Dan penduduk bumi nangis. Karena Nabi itu duka citanya sampai 70 hari. Ya Allah. Jangan kesono-sono sekarang ini ngomong yang dekat aja namanya. Yang saya berulang kali saya bilang. Di rumah kita punya anak 3, 2 laki, 1 perempuan. Di rumah jamaah ada 5 anak, 1 laki-laki, selebihnya 4 orang perempuan. Sekarang di antara 3 orang atau 5 orang itu, kita tanya yang serius, siapa yang siap generasi berikut mereka udah gede nanti, yang cita-cita, Pak aku siap jadi ulama, Pak aku siap jadi ustadz, Pak aku siap jadi pengajar di masjid. Sampai Ginari, mohon maaf nih, bukan saya bikin jadi pesimis. Saya pesimis ya. Sampai Ginari belum terdengar umat Islam tuh saya siap jadi ulama. Anak siapa? Anak kita semua. Tapi kalau giliran dokter waktu kita kumpulkan di bawah ini ada anak TK. Saya tanya satu-satu dan pengurus pada dengar, mau jadi apa kamu nak? Udah usah. Cita-cita kamu apa? Profesor Pak. Kamu mau jadi apa nak? Saya mau jadi dokter. Kamu jadi apa Pak? Polisi. Kamu jadi apa? Presiden. Kamu jadi apa? Di antara sederetan semuanya TK Islam yang ada, enggak, saya mau jadi ulama. Enggak ada. Itu dari sisi itu siapa yang siap jadi ulama? Maka sedih kalau mereka wafat bagaikan itu bohlam mati. Kalau bohlam begini mati, ntar siang kita bisa beli. Kalau ulama mati habis. Itulah Nabi menyebutkan bila orang alim mati, kegiatan-kegiatan sepi, nangis malaikat-malaikat, nangis orang-orang yang di permukaan bumi tentang kualitas ramainya itu. Udah sepi dah tiap malam Jumat ada pengajian, nggak ada Pak.
RT itu bisa gantiin. Ya. Duka seduka-dukanya kematian orang alim yang memakmurkan masjid atau musala itu. Kalau lurah mati, RT mati, mohon maaf nih, menteri mati, sampai presiden mati yang suka bohong, kayaknya orang gak ada yang sedih. Bilang apa? Syukur dah, syukur. Nah itu kesedihan ya penduduk langit dan bumi itu sampai 70 hari karena sepinya masjid. Jamaah kalau ke Mekah dan Madinah itu selesai sholat subuh atau sholat maghrib itu punya kelompok-kelompok pengajian. Ya karena sayangnya kita nggak ngerti bahasa Arab ya. Jadi makmurnya, semaraknya, makmurnya masjid musala bila masih ada orang-orang alim. Kalau orang alim mati dah itu. Matal alim, matal alam. Mati orang alim, mati alam kaya ini. Yang banyak apa? Maksiat, penyanyi-penyanyi, orang-orang bohong, orang-orang pengkhianat. Yang kedua, Nabi saya mengatakan malam yahzan, siapa orang yang tidak sedih, tidak duka. Limautil alim, kematian orang alim enggak sedih. Enggak ada kesedihan. Nabi memvonis bahwa munafik, orang itu orang munafik. 3 kali nyebutkan. Ustaz itu meninggal kan? Ya Allah, iya. Saya ingat waktu ada ceramah di dekat rumahnya Ustaz Dedi Supriyadi, sekitar waktu acara Maulid jam 9 lah. Sampai jam 11 ada telepon. Ustaz Zainuddin MZ meninggal. Baru pembukaan. Saya bilang jamaah mohon maaf, kita ikut duka, baca Fatihah. Mohon maaf, saya waktu belum punya mobil. Pengurus, jadi antarin saya ke radio dalam ya. Itu apa? Antarin kita sana. Saya ke sana. Yang saya berulang kali cerita di sini di Cipinang, adiknya Ustadz Haji Asli namanya Haji Arsad ya. Haji As'ad meninggal. Ya Allah, saya datang. Ayo kita gotong jenazahnya ke tempat ini. Ayo kita coba, ini bangku-bangku keluarin semua. Ini Ustadz yang bikin musola itu rame, masjid itu rame pengajian. Sekarang udah kematian ini. Ayo kita sedih jamaah. Sekalipun bukan guru kita, sekalipun bukan Ustadz kita, ya kita merasa sedih. Apalagi guru kita. Jangan sampai ada Ustadz meninggal. Ustadz meninggal, alhamdulillah, jadi sepi dah masjid. Gua demen, gak ada yang ganggu. Nabi mengatakan ini orang munafik. Jamaah kalau saya nanti mati, sedih apa girang jamaah? Jamaah. Oh jamaah, Ustadz Mahfud meninggal, alhamdulillah. Ya. Munafik. Sekalipun bukan guru kita. Saya ngajar murid-murid begitu. Saya cerita musim Covid, guru saya meninggal tahun 2020. Ustadz Fahru Razi Ishak, makanya saya nggak lupain baca Fatihah. Itu waktu masuk meninggal jam 3, habis subuh jam gini hari lah, jam 5 saya datang. Itu dijaga, nggak bisa dekat Pak, karena ini peraturan Covid jam dekat. Saya bilang maaf Mas, saya akan deketin saya punya guru. Nggak boleh Pak, ini banyak yang ketularan gitu. Enggak, ya. Nanti ribut akhirnya. Saya bilang enggak. Kalau seandainya saya kena Covid, saya bersyukur. Saya kena Covid guru saya. Kalau saya hari ini mati, saya ikut nyusul guru saya. Bapak, enggak, saya mau datang. Saya deketin. Udah. Saya buka. Dia punya apa namanya, tutup ini mukanya. Saya cium. Guru kita, ya Allah. Saya cium. Dibohongin kita, saya cium, ya Allah. Kalau bahasa hati, gue bisa ngaji nih gara-gara dia nih. Gue bisa hadis gara-gara dia nih. Gue bisa ini gara-gara dia nih. Ya Allah, lampu besar yang nerangin hati saya ini dia nih, ya Allah. Sudah Pak, cukup. Sana saja. Ya, apalagi guru. Ini orang bukan guru kita. Ustadz A meninggal dunia. Ya,
Nabi mengatakan kalau dia nggak ada sedih, nggak ada duka, nggak ada sedih, nggak duka, malah girang. Nabi menentukan itu orang munafik, itu orang munafik, itu orang munafik. Siapa ganti sekarang? Kita sekarang krisis, ya, krisis ulama, krisis ustaz. Bukan penceramah ya, mohon maaf. Karena ada satu hadis Nabi mengatakan nanti di akhir zaman, ya'ti 'alan nasi zaman, nanti akan terjadi di akhir zaman kita nih. Siapa itu ya Rasulullah? Kasirul khutbah, qalil ulama. Nanti di akhir zaman, zaman kalian bunga ya sahabat. Nanti zaman umatku akan muncul yaitu khutbah, penceramah-penceramah. Wa qalil ulama, tapi sayang di saat itu ulama-ulama yang sedikit nanti. Penceramah sekarang kan kayak artis jemaah. Tapi yang menyampaikan ini hadis, ini ayat, ini gini, ini itu ulama. Kalau panggung-panggung mah paling saat takbir akbar, maulid, Isra Mi'raj. Yang begini nih. Ya. Jadi apabila kematian ulama itu ya kita enggak sedih, itu termasuk tergolong orang munafik ya Allah. Terakhir idza matal mait, apabila matinya seorang mait, takul malaikat berkata ma qaddam, apa yang pernah dilakukan dahulu nih mait, apa peninggalannya, masjid ada enggak, Quran yang dia wakafkan ada enggak, ada anaknya enggak yang meneruskan, ada enggak rumah, ada enggak masjid musala yang pernah dia bantu, keramiknya mungkin. Itu malaikat nanya, nih mait meninggalkan apa nih? Kalau manusia wa yakulun nas, manusia mengatakan setelah kematian itu ma khalaq, apa yang dia tinggalkan. Oh, kalau manusia ditinggalin apa? Dia punya bini cakep ke masih muda nggak bininya yang janda? Dia punya tanah nggak? Dia punya kontrakan nggak? Kalau manusia nanya apa peninggalannya. Kalau malaikat ada mayat meninggal, apa yang dia pernah lakukan, apa yang ditinggalkan dari amal soleh. Nah ini jamaah, sampai di sini pengajian kita. Dan saya umumkan hari Sabtu besok, ya Sabtu besok, ya karena sudah mendekat bulan suci Ramadan, jadi hari Sabtu besok kita mengadakan penutupan pengajian sementara. Ya, jadi Sabtu besok kita baca Quran, kita tahlilan sebentar, rawahan, ya penutupan pengajian Sabtu besok. Sabtunya kita nutup. Kemungkinan malam Rebonya atau malam Kamisnya tiba bulan suci Ramadan. Ya, kenapa enggak pengelanjut? Karena suasana Ramadan habis sahur diajak ngaji, enakan ngaji apa enakan tidur habis subuh. Jadi saya mengerti bahwa bulan Ramadan bulan banyak kita tadarusan. Jadi kayak istirahatin dulu dah selama bulan Ramadan. Nanti setelah Idul Fitri sebagaimana biasa tiap tahun baru kita buka lagi kegiatan pengajian dan pengajian kita yang hari Sabtu. Dan saya mohon teman-teman yang hadir kasih tahu Sabtu besok kita mengadakan penutupan pengajian yang rutin kita adakan setiap hari Sabtu pagi. Mohon maaf, mudah-mudahan jamaah selalu sehat walafiat. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Walhamdulillahi rabbil. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'ash.